Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Dia. Kita mau menari buat Dia. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rena wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rena wengi gandol Gusti. Kula percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa senang, saben dina kula gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa senang, saben dina kula gandol Gusti. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan nyanyikan. Ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa senang, saben dina kula gandol Gusti. Kula percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa senang, saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula napa Bapak Ibu? Gandol Gusti. Sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh mengubah setiap kehidupan kami. Boleh menjadi pelita bagi setiap jalan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita belajar dikuduskanlah namamu. Ketika Bapak Ibu membaca tema ini, tentu langsung terlintas dalam pikiran Bapak Ibu pasti yang dibahas mengenai doa Bapa kami. Tapi salah Bapak Ibu, saya tidak membahas di situ. Memang nanti ujungnya ada di doa Bapa kami. Tapi kita coba melihat ya satu kisah dalam 1 Tawarikh 16.
1 Tawarik 16 ayat 7 sampai dengan yang ke-13, tolong dibacakan ayat ini. Bapak Ibu menyimak dan mari kita belajar bersama-sama satu tema, dikuduskanlah namamu. 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 13. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Amin. Pujian tadi mengatakan Bapak Ibu ya, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Tuhan berkali-kali menolong kita. Amin. Begitu pula dengan Daud Bapak Ibu. Ini adalah kisah Daud ketika menyelesaikan begitu banyaknya tantangan hidup Daud. Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja. Tapi tidak serta-merta Daud kemudian duduk di takhta kerajaan. Karena masih ada Saul yang tidak mau melepaskan status rajanya. Justru Saul ingin membunuh Daud. Dan di dalam pengembaraannya itulah, di dalam pengembaraan itulah Daud mengalami berkali-kali Tuhan tolong, berkali-kali Tuhan kuatkan. Dalam rasa sakit Tuhan ada di dalam kehidupan Daud. Sampai akhirnya ketika semuanya selesai, barulah kemudian Daud duduk di takhta kerajaan yang memang menjadi hak Daud. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, begitu rentang waktu yang cukup panjang Daud lewati. Sampai akhirnya kemudian dia duduk di takhta itu. Dan ketika dia merasakan pertolongan Tuhan, Daud kemudian menulis Mazmur. Ini bukanlah Mazmur Daud yang pertama. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Daud dalam pengembaraan itu, Daud menulis Mazmur-Mazmurnya yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam Mazmur itu, kitab Mazmur. Tetapi Daud kemudian menulis Mazmur yang kemudian disodorkan kepada Asaf, bukan Bani Asaf. Bani Asaf itu turunan dari Asaf. Dia tulis, Asaf ini adalah orang Lewi dan dikhususkan dia menjadi pemain musik maupun pemimpin pujian. Ketika Daud menulis ini kemudian disodorkan, untuk pertama kalinya Daud memberikan kepada Asaf, Asaf, tolong nyanyikan lagu ini. Jadi ini bukan Mazmur yang pertama. Tapi ini adalah Mazmur yang pertama Daud tulis untuk Asaf nyanyikan. Kemudian Asaf mengajak saudara-saudaranya menaikkan pujian yang Bapak Ibu bisa lihat, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya dalam ayat yang ke-8, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi ini adalah Mazmur yang pertama yang diberikan Daud kepada Asaf. Dan Bapak Ibu lihat di sini, pusat dari Mazmur yang pertama untuk Asaf ini, pusatnya ada di bagian bermegahlah dalam namanya yang kudus. Bermegahlah dalam namanya yang kudus.
Minggu-minggu kemarin Bapak Ibu saya debat ya, bukan sebenarnya saya tidak mau debat sebenarnya, tapi debat dengan mungkin Bapak Ibu kenal ya, Donitan ya. Ya. Dia kemudian WA kepada saya dan kemudian debat. Saya katakan di Kristen nggak ada mu'alaf itu. Nggak ada mu'alaf. Saya katakan nggak ada mu'alaf. Yang betul adalah, saya katakan, yang betul adalah orang-orang yang dianggap mu'alaf oleh dirimu sebenarnya belum pernah jadi Kristen. Kalau orang itu betul-betul Kristen, nggak mungkin dia keluar. Jadi sebenarnya Anda, saya bilang gitu, bukan Kristen. Anda tidak pernah jadi Kristen. Kemudian dia jawab, memang betul, ya, tapi saya mantan kafir. Katanya. Itulah kepandian kamu mengatakan mantan kafir. Dan sekali lagi, Anda benar saya katakan. Anda mantan kafir karena Anda belum pernah jadi Kristen. Jadi Anda belum pernah jadi Kristen. Anda mantan kafir. Belum pernah jadi Kristen. Dan kemudian saya tutup. Ya, saya mencintai Islam. Saya mencintai Islam. Jangan kotori Islam oleh orang-orang mualaf seperti ini. Kalau orang Islam ingin tahu Kristen, tanyalah kepada orang yang betul-betul Kristen. Bukan kepada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang tidak pernah jadi Kristen. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mereka tidak pernah merasakan Allah yang Maha Besar. Mereka tidak pernah merasa hidup bermegah dalam namanya yang kudus. Kita yang ada di dalam kepercayaan kepada Allah harus memegang seperti Daud berkata, bermegahlah dalam namanya yang kudus. Dan kemudian dilanjutkan ayat 10 ini berkata, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saya senang mencari Tuhan Bapak Ibu. Bukan berarti saya tidak menemukan Tuhan kemudian saya mencari Tuhan. Memang perkataan dalam Alkitab ini harus kita pahami, mencari Tuhan berarti kamu belum temukan Tuhan dong. Enggak, saya sudah menemukan Tuhan. Tapi saya akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya cari Dia. Kenapa demikian? Allah enggak terbatas Bapak Ibu. Berbicara tentang Allah tidak akan pernah selesai karena Allah itu tidak pernah terbatas. Allah tak terbatas. Sampai kita menutup mata pun kita belum mengenal Allah secara sempurna. Kita yang mencari Tuhan saja belum mengenal Allah secara sempurna, apalagi mereka yang tidak mengenal Allah, yang tidak mencari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Bermegahlah itu punya arti kata bangga. Banggalah kita. Ini sentralnya ya, saya baca perikop dari Mazmur 16 semuanya ini Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengambil kesimpulan ternyata di dalam ayat 10 inilah jantungnya pujian dari Daud. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Nah, saya ingin Bapak Ibu memahami dengan benar, walaupun kata-kata dikuduskanlah namamu, itu kata-kata yang tidak asing di telinga kita. Tapi saya ingin Bapak Ibu mengetahui begini Bapak Ibu. Apapun pola hidup kita, apapun pola hidup kita, apapun rusaknya hidup kita, apapun sucinya hidup kita, tidak akan pernah merubah nama Allah yang kudus itu. Kita hidup kudus maupun hidup brengsek, hidup gak karuan, tetap dia adalah punya nama yang kudus, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita hidup tidak benar, bukan terus berarti nama Allah yang kudus itu berkurang. Bukan.
Tapi Tuhan akan tuntut hidup kita bagaimana kita mencemarkan nama Tuhan. Sehingga orang lain tidak mengenal nama Allah yang kudus. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat isi pokok di sini bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Yang pertama bersyukurlah kepada Allah. Panggilan namanya. Ini strukturnya itu rapi banget Bapak Ibu. Saya tadinya nggak mengenal loh Bapak Ibu. Saya baca sekali, saya baca 2 kali, saya baca 3 kali, sampai saya baca ke 5 kali dalam perikop ini ya, dalam nyanyian Daud yang disampaikan kepada Asaf ini, baru kemudian saya mengerti. Luar biasa tertib loh ini. Mungkin kita anggap sama ya. Mungkin kalau kita tidak punya keseriusan, tidak punya ketelitian dalam membaca ini ya sama saja. Tapi enggak Bapak Ibu, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya. Dan kemudian ada tanda koma, di situ kemudian perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saya baca lebih lagi Bapak Ibu ya sampai nanti kita menemukannya. Kemudian bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Perhatikan baik-baik tambahannya ini loh Bapak Ibu ya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kemudian ayat 10 berkata, ya saya lompat ayat yang ke-11 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya tentu Bapak Ibu karena sekali, saya baca sekali, tapi saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu, ini strukturnya struktur yang rapi yang Daud ingin sampaikan kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kalau kata perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, artinya kepada bangsa yang tidak mengenal. Paham Bapak Ibu ya? Yang pertama, kita bermegah, kita ingin punya kebanggaan, saya punya Allah yang Maha Kudus gitu. Bagaimana caranya saya bermegah di dalam nama Allah yang Maha Kudus yang saya punya itu? Maka yang pertama Bapak Ibu, perkenalkanlah kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Supaya mereka melihat saya punya Allah yang Maha Kudus, namanya yang kudus. Jadi perkenalkanlah di sini. Untuk memperkenalkan, ini sederhana Bapak Ibu ya, sederhana baru dalam tahap yang sederhana gitu ya. Dalam tahap kalau ada tangga itu baru tangga yang pertama. Tapi tangga pertama saja orang banyak gagal. Jadi kalau orang gagal di tangga pertama nggak mungkin dia menginjak tangga yang kedua. Kalau tangga kedua gagal nggak mungkin dia sampai kepada tangga yang ketiga. Nggak mungkin Bapak Ibu. Tangga yang pertama, ya pijakan yang pertama sebelum kita naik kepada pijakan yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Bersyukur kepada Tuhan. Berkali-kali kau menolong, wah. Berkali-kali kau kuatkan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang belum mengenal Tuhan, tampillah sebagai orang yang mengucap syukur kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Tampillah sebagai orang yang mengucap syukur.
Walaupun orang melihat kita, hidup kita, kok begitu ya? Kamu kok kurang ya? Maaf Bapak Ibu, saya tidak sombong. Nyun sewu ya, ini hanya untuk pelajaran. Sepanjang minggu ini saya banyak menerima keluh kesah dari seorang anak Tuhan. Baik yang dalam kekurangan, Pak Pendeta, saya nggak punya apa-apa. Ya. Dan saya katakan, saya pun juga tidak punya lebih, artinya berlimpah. Tapi ini yang saya punya. Kemudian saya berikan kepada dia. Gak berapa lama kemudian ada lagi. Saya sedang dalam keadaan dia WA kepada saya. Saya sedang dalam keadaan terjepit Pak Pendeta. Saya sudah berusaha. Tolonglah aku Pak Pendeta. Doakan aku. Kita berdoa. Dan kemudian saya tanya. Kamu sudah makan? Belum. Tak kirim ya. Tapi sedikit. Mengucap syukur. Dan saya katakan saya mengucap syukur. Buat apa yang ada dalam hidup saya. Saya jadi berkat. Baru kemarin Jumat. Ada lagi Bapak Ibu. Waduh, begitu banyak pergumulan. Tapi kita harus tampil sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, kalau ini saya berhadapan dengan orang yang mengenal Allah. Tapi saya pun juga pernah berhadapan dengan orang yang belum mengenal Allah, Bapak Ibu. Saya harus tunjukkan, saya harus perkenalkan perbuatannya yang besar. Lewat apa? Bersyukur kepada Allah. Saya yakin dan percaya tidak sedikit pertolongan yang Tuhan Bapak Ibu alami dari Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu. Seperti pujian tadi. Berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali Tuhan kuatkan. Tapi apakah di balik berkali-kali Tuhan tolong itu juga kita juga berkali-kali mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan. Namanya kudus. Bapak Ibu tidak mengucap syukur tidak akan pernah mengurangi kekudusan nama Tuhan. Tetapi kalau pagi hari ini firman Tuhan katakan dikuduskanlah namamu lewat hidupku Tuhan. Artinya apa? Tuhan ingin sedang menaruh tanggung jawab kepada hidup kita. Walaupun itu tidak berpengaruh kepada namanya yang kudus. Tapi tanggung jawab konsekuensi kita sebagai orang yang percaya. Adakah ucapan syukur kepada kita? Dalam hidup kita yang sudah berkali-kali Tuhan tolong. Ya, saya seringkali berbicara kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, Bapak Ibu. Ya, saya beberapa minggu yang lalu kan saya memang keliling ya ke ibu sis, ibu ini berkali-kali. Nanti pagi hari ini pun juga sudah saya jadwal. Saya ada 3 tempat yang saya harus kunjungi. Dan selalu saya katakan kepada mereka, ya, coba tengok pada masa muda sebelum ibu menjadi tua. Berapa banyak pertolongan Tuhan, berapa banyak kebaikan Tuhan. Kalau sekarang mengalami nggak bisa jalan, pegelinu di mana-mana, tidaklah sebanding dengan kebaikan yang banyak Tuhan izinkan. Bahkan di dalam keadaan sekarang, Tuhan pun juga menopang. Apalagi yang masih muda Bapak Ibu ya, yang masih muda, yang masih umur mungkin di bawah saya gitu ya. Kalau toh mengalami sedikit kesukaran hidup, ya masih kuat loh. Masih kuat. Saya pun juga ngalami Bapak Ibu, bukan berarti saya ngomong ini kemudian saya tidak pernah mengalami kesusahan hidup. Saya ngalami.
Tapi bagaimana respon kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan ketika Tuhan berkata dikuduskanlah namamu, artinya apa? Apakah namamu kurang kudus sehingga saya harus mengkuduskan nama Engkau Tuhan? Enggak. Tapi tanggung jawab ada di tangan kita Bapak Ibu. Jadi yang pertama, perkenalkanlah perbuatan Tuhan itu kepada mereka yang belum mengenal. Jangan rusak nama Allah. Seperti tadi saya katakan, saya mencintai Islam. Tapi saya memilih Kristen. Karena itu adalah sebuah pilihan. Saya katakan, dan kemudian saya juga menulis di situ, jangan rusak Islam oleh orang kan mualaf begini. Itu orang-orang mualaf itu kan begitu. Ya kan, menjual agama lain dengan menjelek-jelekkan untuk membangun iman dia. Saya katakan bangun, pelajari dari kitabmu sendiri. Ada banyak nilai-nilai yang baik yang harus diangkat dari kitabmu. Jangan mau takuti kitab orang lain. Saya saja nggak bakalan habis ngutip Alkitab ini Bapak Ibu. Ini perlu Bapak Ibu saya sampaikan supaya Bapak Ibu mengetahui. Ya, bagaimana kita memperkenalkan nama Allah yang kudus itu di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perkenalkan. Perkenalkan dia. Dengan cara yang sangat sederhana. Tampillah hidup dengan bersyukur kepada Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah tidak akan pernah mengenal Allah ketika dia melihat kita hidup dalam persungutan, hidup dalam mengeluh, hidup dalam tidak mengucap syukur. Tidak mungkin dia mengenal Allah. Tapi dia akan terbuka mata hatinya ketika melihat kita hidup dalam kelimpahan ucapan syukur. Ya, ini tangga pertama Bapak Ibu. Kemudian tangga yang kedua. Bernyanyilah bagi dia. Bermazmurlah baginya. Perhatikan, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Percakapkan itu ngobrol dua arah. Percakapkanlah segala perbuatan yang baik, artinya saya sedang bercakap-cakap dua arah. Engkau sudah mengenal Allah, aku sudah mengenal Allah juga. Ayo kita ngobrol tentang Allah yang besar itu. Jadi bukan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita saling menguatkan kepada orang-orang yang sudah percaya dengan bernyanyilah bagi dia, bermazmurlah bagi dia. Itulah sebabnya kalau di dalam setiap pujian yang kita naikkan Bapak Ibu, menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu seperti mata uang yang tidak dapat dipisahkan dua sisi. Jangan hanya menyembah dalam roh, tapi tidak dalam kebenaran. Bapak Ibu tahu ya, orang yang menyembah dalam roh tapi tidak dalam kebenaran. Orang berhala itu menyembah dalam roh loh Bapak Ibu. Kalah kadang-kadang kita. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, animisme yang masih banyak di pedalaman, di Afrika. Ketika menyembah Allah yang diberhalakan ya, Allah berhala mereka yang dialahkan, menyembah idola mereka, menyembah sesembahan mereka, mereka kemudian bisa masuk dalam roh gitu, menyembahnya betul-betul. Sama dengan orang yang kalau ke dukun itu dalam roh loh. Dia taruh kepercayaannya. Dia betul-betul percaya. Karena saya pernah ke dukun Bapak Ibu, nganter teman ya. Nganter pemimpin kebun di sana. Di mana saya ditipu waktu itu. Dia katakan, "Mari Pak Rudi ikut saya ke orang tua ya." Saya pikir ke orang tua dia, enggak tahunya ke orang tua dukun gitu Bapak Ibu. Waduh, ya udahlah, saya mau menikmati untuk pengalaman saya. Saya duduk, kemudian dia datang. Banyak ibu-ibu, waduh, ibu-ibu pengen arisan aja ke dukun. Serius Bapak Ibu. Bah, ini arisan mau dikocok bah. Aku pengen,
Dikasih jimat loh. Di depan mata saya melihat. Ada bungkusan banyak. Kasih bungkusan. Kemudian ditepuk. Yang cocok dengan ini, ibu ini. Bangkit ya. Itu banyak bungkusan. Kemudian satu bungkusan itu gini loh. Kemudian ditangkap sama. Nih bawa. Dapat arisan kamu besok. Ya sayangnya kemudian saya nggak tahu dapat arisan apa enggak. Nah teman saya ini Bapak Ibu kemudian ngomong ke mbak dukunnya supaya dia tidak dipindah-pindah. Jadi pemimpin kebun supaya nggak dipindah-pindah. Nah kemudian diambil itu. Setelah seperti tadi yang cocok dengan bapak ini gitu ya, saya nggak nyebut namanya ya. Yang cocok dengan bapak ini menarilah, bangkitlah, kemudian itu wujud. Tangkap, simpen, kemudian dikasih paku. Ini ya paku ya, tancapkan paku itu di tempat kerja, di kebun. Selama kamu pengen di situ. Kalau kamu sudah pengen bosen, pengen pindah, cabut paku itu. Ini menyembah dalam roh, nurut. Nurut Bapak Ibu. Rohnya itu nurut. Bapak Ibu lihat ya kalau orang-orang yang bagaimana menyembah Allah mereka dalam roh. Wah, mereka bisa toret-toret tubuhnya. Mereka bisa mempersembahkan korban, bahkan anaknya dipersembahkan karena dalam roh. Sekarang balik ke kita. Bagaimana kita menaikkan pujian, bagaimana kita bermazmur, apakah kita juga menyembah dalam roh? Setiap ibadah saya mencoba menikmati Bapak Ibu. Saya naikkan pujian. Di hadapan saya seperti ada Allah. Saya merasakan itu. Dan saya menyembah Dia. Kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan ketika kita menyanyi, ketika bermazmur, kita tidak dalam roh. Tapi kita tidak sekedar menyembah dalam roh saja, tapi dalam roh dan kebenaran. Artinya dalam roh itu kita merasakan hadirat Allah, kita merasakan yang kita pujikan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam kebenaran. Allah yang kita sembah benar. Bukan berhala. Itu kita percakapkan. Jadi ketika ada saudara kita yang dalam keadaan kesulitan itu ya seperti tadi saya katakan ya dalam minggu-minggu ini saya juga merasakan sedih Bapak Ibu. Betapa hebatnya kesukaran hidup saat ini Bapak Ibu. Anak saya juga begitu kan. Ini ada yang baru nggak yang hadir di tempat ini? Ada yang baru. Kalau yang ada yang baru saya perkenalkan. Nama saya Rudi. Saya punya 2 anak. 1 anak sudah kawin, 1 anak belum. Yang nomor 2 belum kawin, belum nikah Bapak Ibu. Tapi orang tua dari anak yang kedua sudah nikah. Ketika anak saya cari pekerjaan susah. Ya susah banget Bapak Ibu. Sekarang PHK banyak loh. Saya kemudian baca PHK banyak ya. Bagaimana mereka yang baru cari kerja. Tapi saya katakan kepada anak saya. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan sekedar berdoa. Kalau engkau sekedar berdoa tanpa merasakan hadirat Tuhan. Lebih baik gak usah doa. Percuma. Coba banyak kan agama yang bagaimana dia menyembah Allah dalam roh. Betul-betul mereka menyembah Allah. Tapi tidak dalam kebenaran. Saya katakan ke anak saya, berdoalah, percayalah kepada Tuhan. Ada WA saya, ada pembicaraan saya dengan Tuhan. Kemudian dia diterima di 2 perusahaan ya.
Satu di Jogja, satu di Jakarta. Tapi waktu masuknya bersamaan. Nah, kemudian Rufus ini bilang ke yang di Jakarta, waktu itu diminta tanggal 10 kalau nggak salah harus masuk, tanggal 10. Kemudian dia minta mundur, tanggal 20 baru masuk. Akhirnya ditolak. Karena dia katakan, saya ada proyek di Jogja. Kemudian dia telepon lagi. Oke, nggak apa-apa Pak, saya sudah serahkan ke teman saya yang di Jogja. Jadi yang di Jogja diserahkan ke teman dia. Kemudian dia bilang ke yang di Jakarta. Tapi akhirnya kemudian yang Jakarta, nggak usah dulu ya. Akhirnya gagal. Dua-duanya lolos, nggak bisa. Cari lagi. Cari lagi. Bernyanyilah bagi dia, bermazmurlah bagi dia. Artinya kita harus betul-betul merasakan Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir. Amin Bapak Ibu. Dan puji nama Tuhan, anak saya kemudian diterima. Kemarin dia sudah kerja, ya seminggu ini sudah kerja dia. Kerja dengan Ivan Gunawan. Dari kemarin tuh dia kirim fotonya. Jadi dia bagian ke tim kreatifnya ya. Kemudian Ivan Gunawan bikin video, dia yang motret, yang video ya. Bersyukur pada Tuhan Bapak. Dalam kesulitan-kesulitan semacam ini tidak bisa kita mengandalkan hidup kita. Kita punya Tuhan yang namanya kudus. Amin Bapak Ibu. Namanya kudus. Jadi bermazmurlah bagi dia. Sekali lagi Bapak Ibu, sentralnya ada di dalam bermegahlah dalam namanya yang kudus. Untuk memegahkan nama Tuhan yang kudus, maka perkenalkanlah, mengucap syukurlah, perkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, bernyanyilah bagi dia, bermazmurlah bagi dia, percakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Artinya sudah level yang kedua. Level pertama kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Level yang kedua kemudian kepada sesama mereka yang mengenal Allah. Percakapkan. Ya, tentu percakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Bukan percakapkan, kok Tuhan begini ya? Kok Tuhan tidak tolong? Kalau gitu percuma kita ibadah. Percuma kita memberikan persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, kita percuma melakukan semuanya itu. Toh buktinya Tuhan tidak tolong. Ketika kita mempercakapkan kepada sesama yang sudah mengenal Allah, kita sedang menularkan penyakit itu kepada mereka. Supaya orang lain juga punya sama dengan kita, menjauh dari Tuhan. Tapi level yang kedua, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Yang ketiga Bapak Ibu, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah ini Bapak Ibu, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, baik itu mujizat-mujizatnya maupun penghukuman-penghukumannya. Level ketiga, apa ini Bapak Ibu? Level pertama, kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Level yang kedua, percakapkan kepada sesama orang yang percaya kepada Tuhan. Level yang ketiga, apa? Self. Ingat. Untuk diri sendiri. Ya. Dalam ilmu komunikasi ini yang disebut sebagai intrapersonal. Ngomong kepada diri sendiri. Hei jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan. Hei jiwaku, bangkitlah. Tuhan ajaib. Kemudian kita mengingat. Ada saat teduh kita merasakan, kita ingat. Kita tidak ngomong kepada orang lain, kita tidak ngomong kepada sesama. Tapi kita berbicara kepada diri sendiri. Ini untuk kita bermegah dalam namanya yang kudus.
Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, 3 cara di atas ini adalah satu kesinambungan, satu keseimbangan antara spiritual, ya. Spiritual itu spiritual itu carilah Tuhan, itu spiritual. Kemudian bermazmurlah bernyanyilah itu spiritual seperti sekarang ya, spiritual ya. Kemudian bersyukurlah kepada Tuhan itu spiritual. Tetapi perkenalkan, kemudian percakapkan, kemudian ingatlah perbuatannya, itu adalah tindakan kita. Jadi harus ada keseimbangan ya antara spiritual kita bersyukur kepada Tuhan, bernyanyilah, dan kemudian ingatlah akan segala perbuatannya ini dengan tindakan nyata. Tindakan nyata itu perkenalkan, percakapkan, dan ingatlah akan perbuatan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu ada di tempat ini dalam konsep di spiritual sini. Tapi setelah keluar dari tempat ini, adalah tindakan nyata kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, melawan kekudusan nama Allah. Tolong dibacakan Amsal 30 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Kita renungkan ini. Ya, Amsal 30 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin. Amin. Jadi 2 ayat ini, ya, tidak ada ayat yang selugas dari Amsal 30 ini, Bapak Ibu. Ya, selugas itu belak-belakan. Jadi mencemarkan nama Tuhan, ini banyak Bapak Ibu ya. Maaf kata ya, nyun sewu banget Bapak Ibu. Banyak orang kaya yang tadinya tidak kaya, yang tadinya biasa, kemudian diberkati Tuhan. Kemudian dia bisa berkata, siapa Tuhan itu? Nggak pakai Tuhan saya bisa hidup kok. Atau kalau aku miskin, aku mencuri. Karena Tuhan nggak tolong, aku curi. Karena Tuhan tidak memberkati, maka saya mencuri, menipu. Dan kemudian ditutup. Itu mencemarkan nama Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kata pengamsal. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Silakan Bapak Ibu kaya, tapi di dalam kekayaan itu ingat baik-baik bahwa kita punya Allah yang Maha Kudus. Namanya yang harus kita jaga supaya kita tidak mencemarkan nama Dia. Sekali lagi ya, bukan berarti kemudian kita brengsek, nama Tuhan tercemar. Enggak, bukan berarti begitu. Ada tanggung jawab kita, nama Tuhan tetap kudus. Tapi orang lain tidak mungkin melihat Allah yang besar dalam diri kita kalau kita hidup tidak benar. Ya. Diberkati Tuhan menjadi kaya, petentang-petenteng. Kalau toh miskin malah mencuri. Bahaya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, mengapa doa Bapa kami diawali dengan Bapa kami yang di surga? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Secara singkat dari sini adalah kesimpulan. Doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, diawali itu adalah keseimbangan antara spiritual dan tindakan nyata. Diawali dengan pujian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini disebut doksologi, dari kata doksa. Doksa itu
pujian dan logia itu ucapan pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Setelah itu Bapak Ibu, ini tindakan nyata. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Artinya, saya bekerja Tuhan. Saya bekerja dengan jujur tapi tetap berkat datang dari Engkau. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ada tanggung jawab di situ. Ampunilah kami Tuhan, seperti aku mengampuni orang lain. Tanggung jawab. Tuhan tidak akan pernah mengampuni kita kalau hati kita tertutup buat pengampunan dosa orang lain. Ya. Matius 6 ayat yang ke-14, 15 itu dikatakan demikian. Doa Bapa kami kemudian ditutup. Ya, ditutup dengan doksologi juga. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dibuka dengan pujian, ditutup dengan pujian, tapi tengah-tengahnya adalah tindakan nyata. Dikuduskanlah nama Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa, yang begitu baik kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman. Engkau ada dan menolong kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, inilah hidup kami. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami diberkati Tuhan, kami tidak menghina Engkau Tuhan. Kami tidak berkata siapakah Tuhan itu. Atau ketika Engkau izinkan kami dalam keadaan kekurangan, kami tidak mencuri. Sehingga orang lain melihat bahwa hidup kami mencemarkan nama Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Jaga terus hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu menjalankan apa yang Kau perintahkan dalam hidup ini. Kami bermegah di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasih Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita. Terima kasih ya Bapa, urapilah hamba-Mu Tuhan. Sehingga ketika hamba memberkati sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ibadah online,
Kami percaya Tuhan, pengurapan yang datang dari Engkau, Engkau Tuhan Allah yang bertindak, Engkau Tuhan Allah yang memberkati. Hamba berdoa, kiranya Engkau Allah Bapa memberkati anak-anak-Mu ini, dalam rumah tangganya Engkau berkati Tuhan. Dalam usaha pekerjaannya Engkau memberkati Tuhan. Dalam keluarganya Engkau memberkati. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis. Bahkan anak cucunya yang ada di berbagai tempat, dimanapun berada, ada di dalam kuasa dan dekapan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Hatiku rasa senang.